Pernah dengar ya istilah kesempatan tidak akan datang Dua kali. Dua kali. Saya kurang sepakat. Kesempatan itu bisa datang berkali-kali, tapi kesiapan kita yang menghilangkan kesempatan itu. Ah. Padahal kesempatan itu bisa datang berkali-kali. Karena kita nggak siap, maka kita melewatkan kesempatan itu. Wah ini mah Genji banget nih. Biasanya Genji gitu nggak sih kalian kalau misalkan kayak ada peluang nih, misalkan apa ya, lamaran kerja terus kalian ada panggilan, tapi kayak takut interview gitu Iya. nggak? Nah, Iya. ini masalah Genji kayak gitu Setuju Kang. nggak? Setuju. Ini perspektif baru nih ya. Baru. Perspektif baru loh. Perspektif Baru baru. dengar kita kan ya. Baru ini. Ketidaksiapan kita itulah yang membuat kita kehilangan kesempatan. Oke. Jadi harus selalu mempersiapkan diri. Kesempatan itu akan selalu terbuka. Gitu. Nah, kita jangan menyanyiakan kesempatan tadi. Selama kita berusaha ya Kang ya. Iya. Nah. Dengan mempersiapkan diri, ya kan? Nah, sekarang saya ingin masuk kepada hal teknis. Oke. Jadi tips gimana kita bisa mewujudkan mimpi yang besar dengan langkah kecil. Nah, ini pengalaman hidup saya ya, tapi saya juga mempelajari kok tokoh-tokoh yang sukses sama seperti itu. Saya bukan berarti sudah terwujud mimpi besar saya, belum. Saya ini masih di tengah perjalanan gitu ya, masih di tengah perjalanan. Tapi saya punya optimisme, insya Allah saya bisa mencapai tujuan yang saya inginkan gitu ya. Nah, saya merumuskan ada 5 langkah. Ada 5 langkah. Nah, saya menyebutnya Favira Kontra. Favira kontra. Bukan Pacira ya. Bukan Pacira ya, bukan Pacira. Pacira itu Pasir Jambu, Pasir Jambu, Ciwidey, soalnya dapil Kang Luki. Dapil 1. Favira. Favira kontra. Favira Kontra. Kontra. Ini tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan. Paling tidak sudah saya alami lah sampai hari ini. Fa itu artinya fantasikan. Fantasi. Nah, coba kalian berfantasi, menghayal. Hayalkan apa yang kamu belum punya hari ini dan kamu pengen punya di masa Di depan. masa depan. Genji bilang itu apa ya? Manifesting ya. Oke. Genji bilang itu manifesting. Hayalkan sesuatu yang kamu belum punya. Kalau kamu udah punya, nggak usah dihayalin, nikmatin aja. Jalani. Sesuatu yang kamu belum punya hari ini dan kamu ingin itu kamu miliki di masa depan. Nah, setelah kamu fantasikan, ya, misalnya apa? Jabatan, Ya. oke ya. Yang paling simpel lah jabatan. Siap. Saya pengen jadi CEO tadi kan. Ya kan? Berarti oke, CEO. CEO apa nih? Perusahaan perdagangan misalnya. Perdagangan. Juragan telur ketua. Oke, Juragan telur. juragan telur. Oh, yes. Boleh. Oke. Fantasinya perusahaan nasional atau internasional? Saya untuk lokal masih nasional saja. Nasional saja. Indonesia. Oke, kamu fantasikan. Kita fantasikan. Oke. Nah, yang setelah kita fantasikan, kita visualisasikan tuh. Hadirkan dalam hayalan itu diri kita. Hadirkan Tatan di sebuah gedung. Coba bayangin Tan, gedungnya. Kira-kira di kota apa kantornya Tan? Saya ini di Jakarta ketua. Di Jakarta. Bukan di Bayangkara. Oke. Bukan dong. Di Jakarta, CEO di perusahaan Bandung. telur di Jakarta. Kantornya rumah atau tower? Gedung bertingkat ketua. Gedung bertingkat. Bayangin Tatan datang kantor ke situ pakai pakaian jas, ya kan, eksekutif muda. Betul. Bayangin tuh, tampilkan diri kita di situ. Datang pakai mobil, nyetir sendiri atau pakai sopir? Pakai supir. Oh, mobilnya mobil. saya tahu supirnya, nama supirnya tahu. Pak Doni bukan. Naik Mercy. Turun di lobi gedung,
disambut sama security. Wih. Ya, data. Lihat visualisasikan, tampilkan di situ secara detail, spesifik. Pakai jas, favorit warna apa Tan? Hitam. Jas hitam, ya kan? Turun di lobi, masuk ke lift. Lantai berapa kantor? Lantai 30. Lantai 3. Wih, 30 tingkat. Penthouse berarti. Bayangkan, jadi 10. setelah kita imajinasikan, kita visualisasikan, hadirkan diri kita tuh. Iya, iya. Menara di Dubai pun Langkah kalah. masuk ke lantai demi lantai, di lift ketemu dengan karyawati menyapa Tatan, pagi Pak. Pagi, gitu Pak. kan. Terus sampai ke ruangan. Yang mana di ruangan di situ Tatan mimpin rapat, Iya. staf-staf udah berjejer, terus juga laporan keuangan positif, Alhamdulillah. perusahaan untung, laba, profit, sehingga Tatan bisa berbagi bonus untuk karyawan umroh. Amin. Amin. Amin, amin. Jadi setelah kita hayalkan, kita visualisasikan, hadirkan diri kita di situ. Nah, mungkin kalau Ihsan dengan tadi jadi gubernur ya, hadirkan Ihsan datang ke gedung sate ya, pakai ikat putih kayak Itu kan ini. itu ya. Tapi jangan liburan ke Italia ya. Ngeri. Nah, setelah kita visualisasikan, kita hadirkan diri kita dalam mimpi itu, gitu ya. Nah, kita rangkaikan mimpi itu. Kita susun tahapan-tahapan. Oke. Tadi kembali ke Tatan. Kalau pengen punya perusahaan nasional di bidang telur, kantornya di Jakarta 30 lantai, berarti tahapan pertamanya harus membangun usaha kecil, berarti harus bikin kandang, Betul. harus punya modal, ya kan? Kemudian juga harus punya jaringan pemasaran, Iya. segala macam. Dirangkaikan tuh mimpi kita, kayak skenario lah kalau cerita. Mapping. Udah kita karang aja sendiri, ada mimpi-mimpi kita kan, gitu Iya. kan? Rangkaikan aja, nggak apa-apa. Nah, setelah kita buat time story-nya, ya kan? Di mana tahapan-tahapan itu, targetnya Tatan berapa tahun lagi? Pengen punya itu 10 tahun lagi. 10 tahun cukup betul. Oke, 10 tahun berarti tahun pertama saya mulai apa? Tahun kedua mulai apa? Tahun ketiga mulai apa? Nah, itu kita Iya. rangkaikan tuh. Nah, setelah kita rangkaikan, kita koneksikan. Nggak bisa kita mewujudkan mimpi sendiri. Betul. Nah, dikoneksikan itu berarti apa? Dihubungkan mimpi kita dengan mimpi orang lain yang sama, Frekuensi. yang sefrekuensi. Frekuensi. Jangan yang beda frekuensi. Itu. Tatan ingin menghubungkan mimpinya itu misalnya dengan Ihsan, sementara Ihsan ingin Jadi gubernur. menjadi gubernur yang misalnya nggak ada urusan dengan bisnis, Ya. nggak nyambung. Jangan nyambung. Atau Tatan misalnya mengkoneksikan mimpinya sama Jae yang ingin jadi artis misalnya. Harus terkoneksi sama orang-orang yang satu frekuensi. Nah, berarti kan mungkin dengan orang juga yang berputar di dunia bisnis, ya kan, di dunia pertanian atau peternakan seperti itu kan. Kalau Ihsan yang jadi gubernur berarti koneksikan mimpinya dengan orang-orang yang sama punya cita-cita politik kayak gitu kan. Nah, itu berarti kita berkomunitas. Ya. Berkomunitas. Disitulah kita memilih, ya kan, kita memilih. Kalau cita-cita saya mau terwujud, berarti saya harus bergaul dengan komunitas ini, dengan Betul. orang-orang Iya. ini. Paham nggak? Paham. Jadi jadikan mimpi kita itu jadi mimpi bersama. Kan kalian kan punya temen nih di kampus di mana, cari itu yang nyambung. Aku tuh cita-cita, aku juga sama ya. Nah, nanti kalau gitu nyambung nih. Oke ya, kita bareng-bareng ya, kita coba ya. Iya. Oke, kita misalnya Tatan ketemu sama Jaya misalnya, yaudah yuk kita udunan, sok saya punya 1 juta, kamu 1 juta, oke kita coba beli ayam petelurnya kayak gitu. Misalnya Ihsan pengen jadi gubernur, berarti oh iya saya juga sama pengen jadi kepala daerah. Oh berarti berarti orang kudu kemana ya? Betul, paham. Orang gabung organisasi iya. Nah, kalau ketemu orang sefrekuensi akan informasi bertambah. Gitu. Kalau kita nggak bertemu dengan orang yang sefrekuensi,
yang ada mimpi kita akan layu sebelum berkembang. Nah, iya sebelum. Betul. Toxic tuh. Toxic. Toxic gitu. Itu. Ya. Berarti teman-teman Mana? Gen Z ini penting juga menyaring bagaimana teman-teman kehidupan sehari-harinya ya. Harus. Kalau nggak sefrekuensi, lebar, buang waktu, ya kan? Akhirnya tidak bisa terwujud mimpi itu. Nah, setelah dikoneksikan, baru diterapkan, dieksekusi sedikit demi sedikit dengan orang-orang yang satu frekuensi tadi, ya kan? Akhirnya nanti mungkin dalam perjalanannya kita nanti akan bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi lagi, saling melengkapi lagi. Nanti jaringannya lebih banyak lagi. Betul. Ya. Saya pengalaman hidup aja lah. Kenapa saya bisa sampai pada hari ini? Ya, saya pertama kali mencalonkan diri dalam ikut pemilu, kemudian terpilih, kemudian diberikan tugas langsung menjadi pimpinan DPRD. Orang kan ngelihatnya kayaknya, wah enak banget ya, baru datang, masuk, langsung dapat jabatan. Tapi orang nggak tahu, saya dari tahun 2010 ketika awal berkecimpung di politik itu nggak punya kedudukan apa-apa, gitu. Jadi anak bawang lah istilahnya. Nah tapi itu sebagai sebuah fase untuk menuju cita-cita saya harus dilakukan. Ya saya harus gabung di partai politik kalau mau jadi anggota DPR. Betul. Betul kan? Betul. Nah, saya masih memilih partai politik. Di partai politik itu nggak langsung dapat jabatan. Ya udah, apa yang bisa kita lakukan lah, gitu kan ya, untuk mendapatkan kesempatan. Nah, karena itu partai politik, isinya orang-orang politik bukan? Iya. Ya. Iya. Orang politik Orang-orang politik. otomatis. Sehingga saya dapat jaringan, koneksi, dapat pengkayaan ilmu dan segala macam. Dalam rentang 10 tahun lebih, barulah kesempatan itu ada, Iya. gitu ya. Nah, ini nyambung dengan yang saya tadi bilang bahwa kesempatan datang berkali-kali. 2009 saya sudah ditawari jadi caleg, tapi saya belum siap, nggak diambil. 2014 ditawari lagi menjadi caleg, saya belum siap. 2019 belum siap. 2024 sudah siap, Oh. ikut bertarung dan menang. Jadi kesempatan itu datang berkali-kali, tapi yang melewatkan itu karena belum siap. Iya. Kita. Kesiapan. Gitu. Nah, kesiapan itu yang harus dibangun. Mempersiapkan diri ya. Harus, betul. Jadi menerapkan mimpi kita harus bersama orang-orang yang satu Satu frekuensi. frekuensi. Betul. Akhirnya saya udah jadi panitia seksi riwe, nggak ada kedua, ikut saya. Mulai dari organisasi kepemudaan dulu, baru kemudian masuk di organisasi di level daerah. Jadi tidak langsung gitu, tapi kita sudah berada di kolam atau ekosistem yang memang sefrekuensi dengan kita. Oke. Nah ini penting. Jadi 5 langkah itu, yang pertama fantasi, Fantasikan, ya. visualisasikan, Rangkaikan, rangkaikan, koneksikan, koneksikan, terapkan. 5. Disingkat Favira Kontra. Kadang tuh orang nggak sabar, harusnya ada 5 step, kita bikin 3 step. Biar cepat gitu. Biar cepat, ingin cepat, sehingga ada yang terlewatkan. Ketika ada yang terlewatkan, otomatis kita harus setback, balik Ya. dulu, Kembali kan? lagi. Balik lagi yang tadi saya bilang. Nah, kalau kita sudah salah dalam merangkai mimpi, nanti mengkoneksikannya, menerapkannya juga sulit. Tapi kalau rangkaiannya itu udah benar nih, tahapan-tahapan sudah kita susun, kita mengkoneksikannya dan menerapkannya itu relatif lebih mudah. Oh, oke. Paling tidak itu yang saya alami ya. Nah, saya memiliki keinginan untuk menjadi anggota DPR. Tapi ketika itu saya misalnya
tidak mempersiapkan kemampuan perekonomian keluarga dengan baik. Mungkin hasilnya akan beda tuh. Oh, Itulah kenapa ketika saya dapat kesempatan 2009, 2014 14. itu saya lepas dulu. Pas dulu ya. Oh. Saya siapkan dulu nih urusan dapur nih. Itu Iya, ya kan. betul, betul. Anak-anak ya kan lagi lucu-lucunya. Saya nggak mau kehilangan kesempatan saya untuk puas dengan anak-anak saya masih kecil ya kan. Nah, sehingga itu kan nggak bisa diputar balik tuh. Ya kan kesempatan mengasuh anak itu. Nah, jadi tahapan-tahapan itu memang harus kita bikin sedetail mungkin. Iya. Kita rangkai sedetail mungkin. Kalau perlu saya harus punya tabungan sekian dulu. Nah, kebetulan kalau saya waktu itu saya pengen jadi dokter dulu, baru saya nyalek. Dan memang itu syarat dari orang tua saya. Boleh nyalek tapi beresin Dokter S3-nya dulu. dulu. Oh. Nah, kayak gitu. Makanya kesempatan itu nggak saya ambil tuh. Ya saya belum siap. Saya merasa siap kalau saya sudah dokter. Saya merasa siap kalau misalnya tabungan saya paling tidak udah ada safety. Iya, Ya kan, ada aset safety. saya gimana. Nah, jadi tahapan-tahapannya menuju ke sana ini dulu nih yang saya tunggu. Kayak gitu. Oke, paham, luar biasa. Ada satu lagi yang penting Kang. Saya tadi setback tadi. Begitu pentingnya tadi Akang menyampaikan agar kita itu menemukan yang frekuensi Nah. sama. Kira-kira menurut pengalaman Akang, tips nih Nah, untuk tips. mencari orang yang sefrekuensi dengan mimpi kita, Kang. Oke. Bisa secara natural alamiah. Ya, bisa secara natural alamiah. Bisa juga yang disebut dengan snowball effect. Oke. Efek bola salju. Jadi maksudnya begini, di dunia riset dalam kita mencari narasumber itu dengan cara teknik snowball. Jadi ketika kita bertemu dengan orang, kita ngobrol, kita minta referensi. Yang paham ini siapa sih? Oke. Gitu. Yang paham soal ini siapa sih? Ya. Kamu punya kenalan nggak? Kamu punya ini nggak? Punya itu nggak? Nah, itu kita catat. Sehingga kita akan bertambah tuh informasi. Oh, yang paham mengenai pupuk ayam nih si Anu ya. Iya. Nah, itu kita kejar. Oke. Kita datangi gitu. Misalnya Sri apa cita-citanya ininya? Jadi owner gitu ya. Hah? Jadi owner. Ih, gaya. Ngeri. Kira-kira siapa ya orang yang punya koneksi ke kapital? Konveksi ini ya. Nah, atau misalnya ke bank misalnya ya kan. Nah, itu kita nanya. Iya. Misalnya. Tapi bisa juga yang sifatnya natural, alamiah gitu, bisa saja gitu ya. Nah, kita harus mencari. Jadi tidak bisa pasrah. Tapi gini ya, bukan arti kita meninggalkan teman-teman kita yang terdahulu, bukan loh. Ya kan? Sehingga wah, dia mentang-mentang frekuensinya beda, nggak berteman lagi, bukan seperti itu. Jadi kita berteman itu dengan seluas-luasnya nggak ada masalah. Tapi untuk mewujudkan mimpi kita tetap harus punya orang-orang yang satu frekuensi. Jadi bahasa lainnya ya dibuat kamar yang terpisah. Saya sampai hari ini ya masih tetap berteman dengan teman-teman SD, tetap. Tapi urusan membangun karir kayaknya hampir nggak ada tuh. Yang jalan bareng kayaknya hampir nggak ada. Jadi ada yang untuk nongkrong yang ini gitu ya. Ada yang memang untuk buat nongkrong, ada yang untuk buat hangout, ada yang memang untuk buat karir. Oke. Tuh penting berarti teman-teman untuk mencari teman yang satu energi. Ya gitu. Coba J, kamu apa yang menjadi mimpi besarnya? Mimpi besar saya itu ingin jadi kepala desa gitu. Kepala desa? Ya, ingin Wah, mengabdikan kepada bawahannya ini desa dong. kita. Kang Isan dong. Kan kita harus berprogresi. Oh iya. Kenapa nggak jadi bupati gitu? Nggak, ya karena tergantung kesiapan gitu. Siapa Dan lingkaran gitu kan. Saran saya, mimpinya diperbesar. Saya ingin jadi pejabat publik. Jadi jangan dibatasi. Jadi luas gitu ya. Ya publik. Bisa aja kita bukan hanya jadi kades,
bisa jadi anggota DPR, Iya, betul. bisa jadi kepala daerah, bisa jadi bupati. Cita-cita saya itu ingin jadi pejabat publik, ingin jadi pelayan umat, bahasanya teh. Pelayan umat. Pelayan masyarakat. Gitu. Nanti soal jabatan kedudukannya nanti ngikutin tuh, Oke. ngikutin. Gitu. Nah, ingin menjadi pejabat publik di di tempat Tempat tinggal kita. tempat tinggal kita, ya kan. Nah, berarti harus mengenal atau bergaul dengan komunitas atau orang-orang yang memang berkecimpung dalam hal itu, betul nggak? Betul. Ya kan? Kalau kamu menghabiskan waktu nongkrong dengan yang tidak berada di frekuensi itu, ya kamu akan membuang waktu yang berjalan dan energi yang kamu keluarkan. Pada akhirnya memang kita hidup harus memilih. Nah itu pilihan. Jadi kita nggak bisa membuat semua orang senang gitu. Betul. Ya. Apalagi yang masih ingin nongkrong, solider. Ya, gitu. solid Nggak dulu. bisa. Pada akhirnya kita harus bisa memilih. Betul. Nah, tadi yang saya bilang ada teman nongkrong, ada teman main, tapi untuk karir itu kita memang harus punya teman-teman khusus yang satu frekuensi, yang mana mimpi kita pribadi itu kita jadikan mimpi bersama. Seperti itu. Karena mungkin ya kalau misalkan kita bersatu dengan orang-orang yang mimpinya sama gitu, untuk menjadi tujuan itu pun akan lebih cepat gitu ya. Ya, betul. Karena relasi juga mungkin nanti akan ada dari sini jadi Ya. banyak banget gitu ya. Tapi jangan salah loh, orang yang mimpinya sama pada akhirnya juga nanti someday dia akan jadi kompetitor kita. Iya. Betul nggak? Banyak kejadian tuh, ya kan? Contoh paling besar di dunia itu ya, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg dia mewujudkan cita-cita dia membuat social network. Itu dia dalam tanda kutip itu mengambil ide dari teman satu kampusnya yang awalnya satu frekuensi, akhirnya mereka menjadi Bertentangan. Oke. kayak gitu. Jadi gini, itulah tantangan. Betul. Gitu ya. Jadi orang yang satu frekuensi juga itu harus bisa kita saring. Gitu. Harus karena jadi mewujudkan mimpi itu bisa saja tuh bareng-bareng. Nah, ketika mimpi udah terwujud, pada akhirnya tuh malah akan saling satu sama lain malah saling bertikai. Bisa jadi gitu juga gitu. Tapi izin ketua, selain daripada kita harus mencari orang yang sefrekuensi, apakah kita harus gitu mencari orang yang sparring partner yang selalu kontra kepada kita gitu, menjadi yang pengkritik lah gitu? Oke. Ya itu kita jangan anti kritik ya. Dah. Jadi gini, ketika kita bertemu dengan orang yang sefrekuensi, bukan berarti isinya tuh akan setuju aja, enggak. Jadi orang yang satu frekuensi bisa jadi orang juga yang banyak berbeda pandangan dengan kita. Tapi cita-citanya sama. Gitu. Sehingga kita ada proses diskusi dialektik menyempurnakan ide dan gagasan satu sama lain. Jadi perlu dipahami, mengkoneksikan mimpi dengan yang satu frekuensi bukan berarti di situ tidak akan ada yang namanya perdebatan dan perbedaan pandangan gitu. Justru itu malah harus sebenarnya. Oke. Karena bisa aja kita mau ke Bali ya, udah kita naik pesawat gitu. Bisa saja nggak usah naik pesawat, ongkosnya mahal, udah mending kita lewat jalur darat aja. Ya, naik Tapi bis. tujuannya kan sama ke Bali kan. Tapi kita di situ akan ada perdebatan terkait ongkosnya cukup nggak. Nah betul ya kan. Ya. Kita punya uang berapa, perbekalan berapa. Nah itu harus itu. Biasa. Keren. Nah kembali lagi ya. Jadi 5 tips itu saya
merasakan dan mengalaminya langsung. Dan banyak tokoh-tokoh juga seperti itu. Dia fantasikan. Bayangkan ya, yang namanya para penemu itu kan orang-orang yang menghayal. Orang-orang yang menghayal semua itu. Yang orang lain mungkin nggak terpikirkan gitu Iya, ya. betul. Jadi menghayal aja. Kayaknya kalau manusia bisa terbang itu keren gitu kan ya. Akhirnya jadi pesawat ya kan. Kayaknya kalau kita bisa ngobrol dengan orang lain jaraknya jauh itu akan sangat bermanfaat. Lahirlah telepon seperti itu ya. Jadi memang harus dari imajinasi, fantasi. Nah, visualisasi itu penting supaya dia menjadi mindset dan mental kita. Kita hadirkan diri kita dalam fantasi itu, maka akan jadi kekuatan pikiran, akan jadi tekad yang kuat, dan itu akan menjadi bahan bakar kita untuk berjalan. Ya, makanya harus dimunculkan diri kita di dalam mimpi itu. Nah, kemudian dibuat rangkaiannya. Nah, membuat rangkaian mimpi itu kita bisa belajar dari orang lain, belajar dari orang tua kita. Misalnya ada tokoh yang memang kita panuti, saya mau jadi dokter, seperti dokter A misalnya gitu, seperti dokter Tirta misalnya. Nah, kita mau pelajari itu, oh gimana sih dia proses hidupnya sehingga mencapai karirnya. Nah, itu kita bisa tiru. Iya. Kita buat rangkaiannya. Gitu. Nah, baru kita koneksikan dan kita terapkan. Nah, tapi jangan berpikir semua akan langsung terwujud, ya kan? Semua ada tahapan-tahapan. Tidak semua pemimpi itu akan langsung jadi pemenang. Tapi semua pemenang pasti awalnya para pemimpi. Sepakat nggak? Sepakat. Ya kan? Ya. Mungkin kita tidak bisa langsung mewujudkan apa yang menjadi mimpi-mimpi kita, gitu ya. Tapi ketika kita sudah mencapai apa yang kita inginkan, kita cita-citakan terwujud, nah berarti apa yang menjadi mimpi kita itu sudah menjadi kenyataan kan. Makanya mungkin tidak semua pemimpi bisa langsung jadi pemenang, tapi semua pemenang itu pasti awalnya mimpi. Jadi jangan takut bermimpi. Jangan juga kita merasa minder. Kayaknya saya nggak mungkin lah. Nah, itu jangan pernah ada. Jangan pernah ada optimis. bahasa gitu. Nggak mungkin saya bisa jadi itu. Jangan pernah ada. Kalau ada keraguan seperti itu ya, itu nanti akan membentuk mental block. Contoh sederhana nih. Saya dulu senang main bola. Nah, kemudian saya masuk klub namanya Persikat Junior Perserikatan. di Depok. Iya, Persikat Depok. Saya udah pede karena posisi saya striker saat itu. Penyerang. Menyerang. Gitu. Dengan para pelajar sekota Depok yang senang main bola gitu ya, saya udah minder duluan tuh. Waduh, saya jadi pemain tengah aja deh. Tengah mundur. Mundur jadi pemain tengah. Begitu di pemain tengah, waduh susah juga. Saya main jadi back aja deh. Jadi back, dari tengah ke back. Makin mundur. Jadi back tuh, karena tadi itu mental block. Aduh, udah takut duluan gitu kan ya. Akhirnya sekarang saya kalau main bola jadi posisi apa? Kiper. Dari striker ke kiper. Makin belakang. Tapi pemenang pekan olahraga dewan. Wih, juara. Masih bisa. Tapi gara-gara mental block itu bener jadinya kita hilang potensi. Padahal kalau ketika itu saya mungkin rada ngotot modelnya, kayaknya bisa aja. Walaupun jadi pemain, jadi striker cadangan nggak apa-apa. Dan striker yang pemain andalan kan bisa aja cedera. Akhirnya saya bisa gantikan sebenarnya. Nah, tapi saat itu udah minder duluan, gitu kan. Jadi mundur. Jadi kita juga jangan ada terbesit keraguan. Ya. Nih, yakini ya Allah Tuhan yang Maha Esa itu sayang sama kita. Yakini
makanya pasti kita akan mendapatkan takdir terbaik. Sekalipun takdir kita itu pahit misalnya, pahit lah misalnya, kehilangan handphone, aduh mana belum lunas gitu ya. Tapi yakini itu takdir terbaik daripada kehilangan yang lebih bernilai. Oke. Masih untung kehilangan, Syukuri ya. Bersyukur. kebeli lagi. Betul. Itu benar, Betul. kasihan terwujud. Nah, saya pernah suatu ketika awal berumah tangga nih sama istri saya tuh jalan ke sebuah mall, baru keluar mobil Fortuner saat itu. Baru keluar tahun 2006 2007 lah. Lihat gitu ya, kata istri saya, itu mobil berapa harganya? Saya bilang nggak usah tanya harganya, nanti kita punya tuh. Amin. Bener, demi Allah terwujud, walaupun terwujudnya ya itu 2006, terwujudnya 2020. Oh. 14 tahun ya. Wah. 14 tahun. Tapi terwujud bener tuh. Alhamdulillah. Berarti ada timelinenya itu ya. Iya. Ada timeline ada. Nah, karena kekuatan pikiran dan tekad kita, Iya. nyampe juga ke situ. Walaupun bukan Fortuner baru, second, kan sama Fortuner baru. Sama, ini sama. Ibaratnya sama. Kemudian ya, mereka yang disebut pemenang bukan berarti selalu ya mereka yang nggak pernah kalah. Itu yang namanya pemenang itu bukan berarti orang yang nggak pernah kalah. Kalah. Kalau kita pernah kalah, kita pernah gagal, itu bukan berarti kita tidak menjadi pemenang gitu ya. Yang namanya pemenang itu orang yang bisa mewujudkan impian dan gagasannya sesuai dengan kemampuannya dia. Itu menang. Sebenarnya menang. Kalau misalnya kapasitas dia baru bisa, atau kapasitas kita gitu ya, baru bisa memberikan hadiah kepada orang tua misalnya, belum bisa membelikan mobil misalnya, Iya. baru bisa membelikan sepeda, ya itu udah pemenang tetap daripada nggak bisa ngasih apa-apa. Betul nggak? Betul. Iya. Jadi kegagalan itu bukan sesuatu yang akan membuat kita tidak berhasil, tapi syarat wajib orang sukses gagal. Cek, semua orang sukses pasti pernah gagal. Pasti pernah gagal. Jadi nggak usah takut gagal. Kalau saya yakin dengan pendapat Kang Ahiloki, Kenapa tuh? gubernur dan presiden kita pernah kalah. Tuh, Betul. Presiden berapa kali kalah? Berapa kali ya kalah? Gubernur saat ini idaman Kang Ihsan juga pernah kalah. Berarti apa yang disampaikan Kang Haidilki Betul. valid 100%. Valid. nah, jadi setiap orang itu punya timelinenya masing-masing. Betul. Jadi hidup itu seperti pergiliran, bergilir. Hari ini yang mungkin gini, mungkin Ihsan ngelihat temennya Ihsan udah pakai mobil. Iya. Oke, dalam hal itu dia mungkin lebih duluan. Iya. Tapi dalam hal yang lain mungkin Ihsan lebih juara. Iya, betul ketua. Jadi semua orang itu juara pada sisinya masing-masing. Betul. Sebenarnya. Nggak Betul. ada yang namanya piala tunggal itu nggak ada Nah. dalam hidup mah. Waktu saya waktu saya baru tahun 2008 lah, tahun 2008. Usia saya baru 27 tahun. Dari sisi karir, saat itu mungkin saya lebih tinggi daripada teman-teman sebaya saya. Saya usia 27 udah jadi general manager. Usia 28, belum 30 tahun saya udah jadi managing director atau direktur operasional. Dari sisi karir saya lebih berhasil ya. Tapi dari sisi pendidikan, teman saya ada yang udah jadi doktor. Saya kalah dari sisi pendidikan. Jadi yang namanya champion ya sesuai dengan ininya masing-masing. Gitu. Terus ada teman saya, dia nggak punya posisi karir, pendidikannya biasa, tapi dari sisi kewirausahaan dia udah punya warung.
usaha sendiri, dia champion untuk urusan itu. Ada porsinya begitu ya. Ada ininya masing-masing gitu. Nah, jadi setiap orang punya timelinenya masing-masing. Kita jangan pusing sama timeline orang. Si itu udah kawin, aduh saya belum, kumaha ya. Betul. Betul tuh ngalamin tuh. Lari we, eta timelinenya dia biarin. Ngalamin tuh saya. Dia mau nikah duluan, biarin aja. Nah, Biarin, bisa San. beli. Betul betul. Ada teman saya yang dia masih jomblo, resah, gulisah. Kalau yang lain sudah punya pasangan, kenapa saya masih jomblo katanya, Kang? Dalam urusan asmara boleh kalah. Oke. Urusan yang lain bisa juara. Ya, itu dia. Noted. Betul. Iya dong, ya kan? Setuju. Setuju. Cocok tuh barang. Jadi ulah riweuh ku timeline orang. Oke. Nah, masing-masing aja gitu. Ulah. Tapi ingat waktu terus berjalan. Jalan. Nah, itu ya. Saya mau fokus sekolah dulu, udah sekolah. Oke. Saya mau kawin dulu, ya udah silakan gitu. Saya mau fokus bisnis, oke. Saya mau kerja, oke. Nah, timeline itu nggak bisa diseragamkan, tiap orang beda-beda. Oke. Gitu ya. Tapi izin nih, Kang, bagaimana kita tahu bahwa kita itu ada di timeline yang tepat? Oke. Karena kan untuk mengkoreksi diri kita sendiri, mengevaluasi diri sendiri itu agak sulit kayaknya, Kang. Itulah namanya kita butuh role model. Role model. Ya. Kita butuh teladan. Dalam yang kita cita-citakan itu pasti ada sosok yang menjadi panutan kita. Betul. Oke. Betul ya? Misalnya saya itu sangat ngefans sama Bung Hatta. Oh. Nah, saya ngefans banget sama Bung Hatta. Maka perjalanan hidupnya Bung Hatta jadi role model saya. Oh. Gitu. Nah, kita harus punya role model. Role model siapa? Pelajari itu sukses story-nya. Oke. Perjalanan keberhasilannya, perjalanan kegagalannya, itu kita pelajari itu. Nah, itulah yang nanti jadi panduan kita. Oh. Jadi penting banget ya, Kang, itu kan? Harus, Ya. harus. Kalau kita nggak punya panutan, nggak punya role model, kita repot. Iya. Repot nanti Bingung kita. juga ya. Iya, akhirnya kita nanti coba-coba, Betul. ya kan? Coba kesini, coba kesini. Padahal sudah ada contoh yang bisa kita teladani. Kan gitu. Misalnya mau jadi pengusaha, kan banyak pengusaha-pengusaha yang sukses nih. Ya. Gak usah pengusaha dunia lah, pengusaha lokal banyak yang sukses. Iya. Betul. Pelajari aja tuh biografinya, jalan hidupnya segala macam. Nah, itu bisa jadi acuan kita. Betul.